بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. In the name of Allah, that by His name there is nothing that harms from the heavens and from the earth. And we know that Allah subhanahu wa ta'ala is the all-hearing and the all-knowing. Right? And I think it's very important to keep comfort with that, inshallah ta'ala, as we move in this month of Ramadan, that the goal of this month of Ramadan, the goal of us praying, the goal of us being Muslim, is to recognize and to continuously be closer and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? That's the end goal of this. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. That perhaps for another interpretation is that you may. That fasting is a facility, fasting is a madrasa, fasting is a school for us to be able to attain God consciousness, or to be aware of Allah, to be aware that I shouldn't be doing this, to be aware that I should be doing this, right? Inshallah ta'ala. I think just to think about, we're coming along the third part of Ramadan, alhamdulillah, we've reached and we're going further and further, inshallah, is that I have two things. Number one is about the Taraweeh prayer and how we have our long nights of prayers, how we're praying before Fajr, how we're praying before our suhoor and so forth. And, perhaps this has been a while since we've experienced long standing, right? When's the last time you stood for a whole hour or so? When's the last time you stood for quite a long time? Right? I think to think about that as well is that how the Prophet, peace be upon him, experienced that same similar situation. So his experience was that, say that Lady Aisha, radiallahu anha, sees the Prophet, peace be upon him, praying. Right? And, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is praying so long to the point that, there's a situation where his legs are, you feel at this moment, our Taraweeh, alhamdulillah, we're trying to get to the 20 rak'ahs, inshallah. Right, we're alhamdulillah here, we're praying 8, right? Imagine 20, right? Imagine 20, right? And think about that, what you're going to feel with your legs. So the Prophet ﷺ was asked by Lady Aisha, at that moment, why do you still continue to pray? Right? I'm paraphrasing the hadith right here of the Prophet ﷺ, even though God has forgiven you. Right? And so the Prophet ﷺ says, Can I not just be a thankful person, a thankful servant? Right? So when we do this Taraweeh, when we're praying, when we're fasting, I think we have to move beyond the checklist. That, I have to do this, and I have to do that, and I'll call it a day. Right? But the Prophet ﷺ was doing this out of thankfulness, out of gratitude. That I'm thankful that I'm able to experience my connection with my Lord. I'm thankful that I'm able to be Muslim. I'm thankful that I'm able to establish this connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And so this starts with a moment of thankfulness that alhamdulillah we're at this very moment. Alhamdulillah we're still here. Alhamdulillah Allah has protected our families and our communities. Alhamdulillah that I'm still breathing. Alhamdulillah that I can still pray. Right? These things inculcate the idea of what it means to be someone who is very grateful. Right? When someone gives you food, you say thank you, so you're pleased and you're thankful as well. Thank the servers, thank the people around you. Those that don't thank the people around us are not thinking of Allah subhanahu wa ta'ala, because we're not realizing who Allah put in our lives. Right? Who Allah has put for us as an opportunity to respond properly in thanking Allah subhanahu wa ta'ala. That's number one, inshallah, in moving forward with Taraweeh. Number two is that with Taraweeh as well, with Ramadan, we've passed the third part mark. It can get a bit,
Some are already in the move, in the mojo. Some are already in the pattern of going through Ramadan. MashaAllah, keep strong, keep going through with it. Some of us are going through a little bit of burnout. Like, oh, I'm tired. I'm done. Let me just go home. Right? The feelings are coming through, right? Al-Iman yazid wa yanqus. Faith goes up and down. Our actions go up and down, right? I think one thing to recognize is the idea of how Ramadan gets us towards a level of discipline that can perhaps change our way of moving beyond Ramadan, inshallah. I think something very important is that we always try to look for something that is very momentous in our lives. Right? Something happened that's very special, and that'll just set it between me and Allah. That I'm good with that. I'm looking for Laylatul Qadr, I'm done. I got my 1,000 months in. I don't need to pray anymore. Right? But the idea here is that very interesting. I'm basing this on just recently on social media. For those that like to watch basketball, there was it was between the Dallas Mavericks and the Denver Nuggets, and what happened was that there's a basketball player by the name of Kyrie, and then, to my understanding, they were tied, and then at the last moment of the clock down, you know, when you have the clock down for Maghrib, everyone knows every single second of Maghrib, he made a left-handed shot, right? I'm missing the term. But yeah, he made it at that very moment. And he was also fasting, right? And then he says, you know, a couple of things, you know, about how are you doing this with Ramadan and so forth. I'm paraphrasing about this. Some of the things he says is that, you know, this is just my journey to God. I'm paraphrasing. Right? And we all have our journeys to God. And perhaps through this Ramadan, through our experiencing with each other, experiencing with the food that we have, experiencing with the family and the community, that is our journey to God. That is our journey to Allah subhanahu wa ta'ala. So really appreciate that journey to Allah subhanahu wa ta'ala. Number two, he said that, you know, without me eating or drinking, is nothing short of a miracle. And you think about miracles, you know, how did it get to that moment of him being able to be that clutch, or to make that happen? You know, the idea of miracles in the Islamic tradition, there is the mu'jiza of the prophets, sallallahu alayhim, right? The idea of mu'jiza is there's a miracle that happens, there's a break in the norm. Musa and the splitting of the sea, right? Prophet Jesus, peace be upon him, and him healing the sick. So you have these miracles happening. But what is the miracle for us that we can perhaps experience? Ibn Ata'illah al-Sikandari, an Alexandrian scholar that I usually go over in the Fajr prayers. You can join us inshallah for the Fajrs that we lead, inshallah ta'ala. He talks about the idea of karama. Karama. And karama is the miracle for the everyday person, perhaps you and me, right, that we can experience. And he says the karama of the everyday person is not seeing someone, you know, flying into the sky or walking on water, because that can be very miraculous perhaps. But the karama is someone, for the one that has istiqamah. True karama is istiqamah. The superpower of the human being is that they are able to be disciplined in what they do and keep going and going and going and going. To be enduring. To be going through this. Right? And so this perhaps is something to think about in terms of how I can gain my superpower of just to keep going and moving towards Allah subhanahu wa ta'ala in our journey to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability of the karama, of true karama, which is the istiqamah, which is the discipline and the endurance and the ability to just keep on going with what we do in terms of being Muslims and how we are in terms of our Ramadan. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to, for those that are experiencing burnout, to heal us and bring us back to tip-top shape. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us in the way that we do our worship to you, Ya Allah.
Because this worship at the end of the day is only coming from you, Ya Allah. Amen. I think it's very important to also recognize that. The ability to do worship is coming from Allah. As we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We recognize that our beginning and our end starts and comes with Allah subhanahu wa ta'ala. All of this is only through Allah. And so it's all gratitude. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala so that we can be people of gratitude and gratefulness. Ya Rabbal Alameen. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar respon kejadian tadi malam ya. Insya Allah dari footage dan saksi-saksi yang melihat kejadian itu, insya Allah mereka itu nggak menarget kita ya. Jadi bukan menarget kita, jadi mungkin itu dari sisi yang bisa lebih menenangkan kita. Akan tetapi kita tetap harus berhati-hati, berhati-hati. Seperti yang kita harus menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita, insya Allah akan menjadi menambah kenyamanan kita untuk bisa beraktivitas di masjid ini, insya Allah. Salah satu yang sudah kita laksanakan, misalnya kita ngadain garage sale, ngadain bagi-bagi sembako dan seterusnya, itu salah satu untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita. Kemarin pas awal Ramadan, kita juga ke tetangga yang nempel dengan hidung kita ini, kita datangin, kita berikan bingkisan gitu. Juga kita menyampaikan bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan yang aktivitas di masjid kita ini menjadi lebih sibuk, jadi supaya mereka aware. Juga satu hal yang sangat penting, make sure kalau Bapak Ibu cari parkir susah, jangan sampai ngeblok driveway. Lebih baik parkir di tempat merah, kalau nasib kita lagi jelek kena tiket, daripada parkir ngeblok driveway tetangga kita, nanti bikin bisa jadi mereka setelah kita ya. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan attitude kita itu akan memberikan respon yang mereka terhadap kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa dijaga dengan baik. Okay. Just little as the owners, maybe there is somebody that not speak Bahasa Indonesia. We have a little incident yesterday. You know, there is somebody tried to threaten our brother that hang out outside. So basically, based on the footage and then from the witness that we think is not targeting us. So just to make sure we are a little bit feel comfort from the incident yesterday, because also sometimes if there is incident and then go to many places and the news become deviation from the actual incident that really happened and become usually getting more potential tragic situation. But inshallah it's not that. Doesn't mean it's not serious, but it is serious. But we have to be careful, inshallah. Of our brother and who would like to menjadi ahli hisab di depan, mungkin kalau bisa agak justru di dalam, kalau mau kongko mungkin maybe lebih baik di depan masuk ke dalam sini, inshallah. What else? Juga basically that's it. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, as we progress with our Tarawih program, we'll continue on with a reminder as well from our Ustaz Amri in the Indonesian language. That will be after Tarawih. Just I forgot that I have to mention. Make sure that you post. Amin ya Allah. That's very important because we can call from TV to reporting about that incident. So make sure kalau ada kejadian begini, jangan cepat-cepat dipost di Facebook, di X dan seterusnya. Kalau di WhatsApp, it's okay ya, karena di komunitas kita
Jadi kalau bisa jangan di Facebook, jangan di X dan yang apa namanya sosial media yang orang lain bisa lihat, karena bisa jadi beritanya itu jauh dari yang kejadian sebenarnya. Yang nyampe ke telinga saya besok itu ada orang yang sudah nempel ke telinga ini. Very scary. Ya. Jadi apa namanya next time kalau ada insiden apa kejadian di masjid, sebelum di posting di media mungkin perlu dipikir ulang efeknya supaya apa namanya berita-berita seperti ini tidak menjadi hoax lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Brother Ajib. So inshallah we'll have our Tarawih, and then after that we'll have Ustaz Amri. After that with the witr, and I just wanted to let everyone know, inshallah, this will be I think our last, our Qari that's visiting, Qari Tariq, will be returning back to Atlanta tomorrow, inshallah ta'ala. And ask Allah subhanahu wa ta'ala for him to have a safe flight, inshallah. To be safe and sound back towards Georgia Tech, inshallah ta'ala. And I want to say Jazakallah khair for blessing us with your presence and the recitation of the Quran. Jazakallah khair. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوفكم عند تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلوا سنة تراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة تراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة تراويح ركعتين جامع رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله
أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Masih kuat duduk? Insyaallah ya. Masih kuat berdiri? Insyaallah. Pesan dari Pak Farhan malam ini selesainya jam 10.30 ya. Jadi kalau belum 10.30 nggak ada yang pulang ya. Nah, baik. Pada malam ini sebagaimana janji malam kemarin ya, saya akan mengupas tentang masalah sholat dari sisi fikih ya. Sehingga nanti apa saja pertanyaan tentang masalah sholat yang sifatnya detail, please ask me, don't be hesitate to ask, insyaallah ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya memulai dengan bahwa di dalam Islam, saya berikan gambaran umum bahwa di dalam Islam ada ketika Nabi mengatakan kepada kita rukun Islam itu ada 5,
Rukun Islam itu berbeda dengan rukun iman. Ya, rukun iman itu hanya di dalam hati seseorang. Nggak ada orang lain yang bisa meneropong bagaimana hatinya. Sedangkan rukun Islam itu adalah perbuatan semuanya. Ya, mulai dari gerak lisan pertama. Ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadah, itulah pentingnya seorang masuk Islam mendeklar di depan kita, asyhadu an la ilaha illallah, I bear witness there is no God except Allah. Di depan kita dengar dia ucapkan dengan lisannya langsung, so kita semua witness bahwa he is Muslim. Dia itu Muslim. Dia telah menggerakkan lisannya. Ya. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat itu seorang menggerakkan tubuhnya dari kepala sampai ke ujung kaki. Semua bergerak, dia beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian ketika rukun Islam yang selanjutnya, seorang berpuasa. Dia menahan dirinya ya dari segala yang bisa membatalkan puasa sebagaimana yang telah kita sampaikan. Kemudian rukun zakat, kita diwajibkan mengeluarkan zakat kalau kita memiliki kemampuan, baik zakat fitrah ataupun zakat harta kita. Itu ibadah harta, bukan ibadah jasad. Kalau sholat ibadah jasad, dari ujung rambut sampai ujung kaki bergerak semuanya dan dilakukan semampunya. Arti semampunya adalah kalau sanggup berdiri maka wajib untuk berdiri, nggak boleh duduk dalam sholat wajib. Ya, kalau sanggup duduk nggak boleh berbaring. Kalau sanggup duduk, udah nggak sanggup duduk baru berbaring. Arti sekuat tenaga dikerjakan sholat itu. Kemudian haji kita, haji itu adalah ibadah harta plus jasad. Punya harta saja, jasad nggak mampu nggak wajib. Kemudian jasad mampu tapi harta nggak sanggup, tidak wajib. Tapi sanggup harta, sanggup jasad, wajib pergi haji, walau hanya sekali seumur hidup. Jadi rukun Islam itu adalah rukun yang aplikatif, yang bisa, yang mengandalkan jasad kita dan juga harta kita. Nah, sekarang spesifikali tentang masalah sholat. Ya. Kita bicara khusus masalah sholat. Nah, sholat ini adalah satu-satunya bukti seseorang itu muslim setiap hari. Kalau orang bilang bahwa apa bukti kita ini adalah seorang muslim, oh saya mengucapkan dua kalimat syahadah, berarti dalam seumur hidup sekali aja dia punya bukti. Satu aja dia punya bukti. Kalau dikatakan bahwa bukti kamu seorang muslim itu adalah puasa setiap Ramadan, berarti dalam setahun cuma sebulan dia punya bukti, 30 hari aja dia punya bukti. Kalau seandainya seorang hanya dengan zakat saja, ya berarti setahun sekali waktu bayar zakat dia punya bukti muslim. Ya. Kalau dia saat haji, berarti punya bukti dia muslim sekali seumur hidup. Maka satu-satunya evidence bahwa seseorang itu muslim everyday hanya sholat. Hanya sholat, tak ada yang lain. Makanya Nabi sampaikan kepada kita Bapak Ibu, al-ahdul ladzi disampaikan oleh Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah. Perbedaan antara kita dengan orang di luar ini, orang kafir yang di luar kita, itu sholat kata Nabi, sholat itu bedanya. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkannya bisa jadi kufur kata Nabi. Karena kita tidak tahu dia muslim atau tidak hanya dari sholatnya. Kita nggak bisa menunggu dia itu nanti bulan puasa kita lihat dia muslim atau nggak bisa. Kita dituntut menjadi muslim setiap hari, nggak waktu hari raya gitu ya. Bukan untuk pada saat kita pergi haji, nggak. Setiap hari muslim hanya dengan sholat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah sampaikan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, kata Allah. Hafidhu, jaga semua oleh kalian semua solat itu, kata Allah. Bukan satu solat ya, solawat, solat itu yang 5, jaga oleh kalian. Kalau orang jaga, bukan cuma disuruh mengerjakan,
Apa dijaga? Nih abang kita yang selalu menjaga, ya. Menjaga itu artinya apa? Lebih dari mengerjakan tuh. Kenapa? Sebelum datang waktu dia harus prepare. Dia nggak boleh datang menjaga keamanan ketika masalah keamanan ada. Berarti nggak menjaga dong kalau ada masalah. Tetapi harus prepare sebelumnya, siap semuanya supaya tidak terjadi masalah. Atau kalau terjadi dia siap. Itu namanya menjaga. Maka sholat dalam Al-Quran Allah nggak katakan laksanakan sholat, tapi jaga. Bukan cuma dirikan, tapi hafidhu ala sholawat. Jaga oleh kalian semua sholat itu. Artinya ketika saya keluar rumah mau kerja, saya prepare nanti zuhur saya bagaimana, nanti asar saya bagaimana, di mana. Nggak bisa kita bilang wah ini celana saya kotor ini. Padahal datang dari rumah. Kenapa nggak dipersiapkan? Nggak tahu tuh kalian, kecuali eksiden sekali sehari, sekali dua kali itu lain cerita. Ya, di mana saya nggak bisa sholat, gimana? Jaga sholat itu. Allah suruh jaga. Sebisa mungkin nggak boleh ditinggalkan sholat itu. Makanya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, lagi kata Allah. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin pada waktu yang telah ditentukan. Itu sholat itu baik punya timingnya. Makanya diajarkan dalam fikih timing sholat karena itu batas waktu sholat harus diperform saat itu. Kalau di luar waktunya sudah invalid sholat itu, sudah nggak valid lagi dia. Karena Allah minta sama kita untuk inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan bagi orang mukmin pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi satu hari ini ada 5 waktu sholat, semua harus disetor pada waktunya. Kalau lewat waktunya sudah invalid sebenarnya. Kecuali orang yang apa? Lupa sholat. Ya, orang terlupa atau orang tertidur. Ya, orang lupa atau orang tidur dalam hadis Nabi itu orang yang kalau waktu sholatnya lewat dimaafkan, silahkan lakukan saat dia ingat atau terjaga. Ya, jadi orang yang boleh dia, ya, boleh ada 3 kategori orang yang dia boleh melakukan sholat di luar waktu, di luar waktunya. Siapa itu? Orang yang lupa. Ya lupa ya, apa boleh buat kan? Ya baru ingat di luar waktunya. Zuhur belum sholat, udah asar baru ingat, lakukan di waktu asar. Mafi muskilah, no problem. Ya, nggak masalah. Dia itu tidak berdosa, tidak dianggap meninggalkan sholat. Atau orang yang tertidur dia siang di malam hari lewat, bangunnya sudah duha, subuhnya lewat. Tertidur, ya, bukan sengaja meninggalkan, ya. Kalau orang sengaja dia, ya pokoknya kapan bangun bangunlah, ya. Ustaz udah bilang pokoknya kapan bangun kalau tidur nggak ada masalah, tinggal sholat. Lakukanlah setiap subuh itu sholatnya jam 8, itu salah. Ya, nah jadi nggak masalah kalau dia tertidur, ini tertidur ya. Dia niatkan bangun tapi tidak terbangun. Lakukan ketika dia bangun. Atau yang ketiga adalah orang musafir. Orang musafir yaitu orang yang dia diperbolehkan jamak sholat zuhur bawa ke asar, asar dibawa ke zuhur. Itu kan di luar waktu itu. Itu diperbolehkan, diizinkan, tidak masalah. Nah, maka inti sholat harus kita pahami Bapak Ibu, dilakukan pada waktunya. Oke. Sekarang pertanyaan, orang yang tidak melaksanakan sholat dengan sengaja, ya, sengaja, ada orang meninggalkan sholat karena tadi kan, karena lupa dan yang lainnya. Tapi ini nggak mengerjakan sholat karena sengaja nggak meninggalkan atau jahil masa itu. Ya. Ada orang seperti itu. Bagaimana dengan sholatnya itu? Mungkin waktu muda dia kurang paham, kurang tahu, atau kurang ada orang yang kasih motivasi. Sehingga dia merasa sholat itu ya oke aja, nggak dikerjakan. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, itu aja yang dia hafal terus. Pokoknya kalau diingat sholat tenang aja, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kok, ya. Nah, nggak usah takut gitu. Bagaimana dengan sholatnya itu? Ya. Ketika kita masuk waktu sudah akhir balik, sudah mimpi atau sudah datang bulan bagi seorang wanita, itu kita dituntut untuk sholat, nggak boleh tinggal sejak waktu itu. Kalau ternyata pada saat itu kita masih belum paham dengan sholat atau tidak melakukannya dan yang lain sengaja meninggalkan,
Maka ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama adalah kalau hari ini bertaubat kepada Allah dengan cara yang pertama adalah perbanyak sholat sunnah. Ini pendapat yang pertama ini. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perbanyak sholat sunnah saat ini. Ya. Kedua, pendapat majoriti daripada scholar para ulama adalah bahwa sholat yang pernah ditinggalkan itu diqadha sekarang. Walaupun sudah bukan pada waktunya, tapi diqadha semuanya, semampunya, artinya selama dia hidup. Ya, diqadha sholat itu. Dikerjakan sekarang ini yang wajib itu. Ya, dua pendapat ini para ulama. Ya, kira-kira karena kita di Los Angeles, kita voting aja. Mau ngambil pendapat yang nomor berapa? Ya. Mau nomor 1 atau tunjuk tangan yang mau nomor 1. Perbanyak sunnah. Ya. Ya. Ada? Ibu-ibu ada ya? Ya. Kalau yang ngambil nomor 2, siapa yang mengambil nomor 2? Ya. Kalau nomor 3 nggak kerjakan apa-apa berarti. Nomor 3 nggak jadi. Nggak jadi kalau nggak ada mikir lagi yang tidak udahlah ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau nomor 3 nggak ada pendapat para ulama sama sekali. Wah, nggak ada mikir lagi, ya sudahlah gitu ya. Nggak, cuma ada 2, perbanyak sunnah Imam Ahmad bin Hanbal atau ambil semua yang sudah selesai, yang sudah lewat itu di qadha ini. Kalau ada yang ambil nomor 1, konsekuensinya ini perlu dipahami. Kenapa disuruh perbanyak sholat sunnah? Karena menurut Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dia kafir. Orang kafir, kalau kemudian taubat, ya sebelumnya kan nggak disuruh sholat kan. Orang masuk Islam sekarang, apakah disuruh sholat dia? Oh, kamu sudah balik dari dulu, nggak ada mengerjakan sholat sekarang keluar lagi dari Islam ya? Enggak, dianggap dia kafir pada masa itu, sekarang baru muslim lagi. Makanya menurut Imam Ahmad bahwa ya dia kafir dulu. Sekarang dia suruh perbanyak sunnah saja. Mau dibilang itu? Hah? Enggak kan? Enggak mau lah, saya muslim. Nah, menurut jumhur para ulama, majoriti para ulama masuk pendapat nomor 2, itu adalah dia meninggalkan sholat, dia yakin itu wajib, dia muslim berarti. Walaupun dia tinggalkan sholat karena jahil ya. Kan ada orang yang karena meninggalkan sholat ya tahu sih wajib, tapi ya gimana ya? Nah, masa muda masih bisa nanti dipikirkan itu ya. Kalau panjang umur ya, ternyata panjang umur baru pikir sekarang ya. Ya. Nah, dia muslim atau muslimah tetap, tapi berdosa besar, berhutang sama Allah. Maka menurut pendapat jumhur para ulama, ya bayar hutang itu. Berarti hutang yang sudah lewat tempo. Hutang yang sudah lewat tempo wajib dibayar nggak? Wah, udah lewat tempo nggak ada masalah lagi ya? Enggak lah, wajib dibayar. Kapan kita bayar? Kalau hutang sudah lewat tempo, kapan kita bayar? Ya kapan mampunya, mau dicicil terus, nggak ada waktu lagi dia, karena sudah lewat tempo. Nah, sholat juga begitu. Kalau kita ambil pendapat yang nomor 2, Bapak Ibu, nah ini pendapat yang paling kuat, memang yang recommended adalah bahwa qadha sholat kita itu yang sudah pernah kita tinggalkan, maka qadha itu dengan syarat. Nah, ya, qadha itu dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah taubat kepada Allah. Karena ini masuk dosa besar yang saya ceritakan malam kemarin. Masuk dosa besar, dia harus taubat dulu. Taubatnya 3 syarat kalau hubungan dengan Allah saja. Kalau meninggalkan sholat berarti dosa dengan Allah saja nih, nggak hubungan dengan manusia. Pertama apa? Berhenti dari kebiasaan meninggalkan sholat. Yang kedua adalah apa? Menyesali perbuatan itu. Dan ketiga adalah janji sama Allah, nggak akan pernah mengulanginya lagi dalam hidup. Kita nggak akan mengulanginya lagi dalam hidup kita. Kita akan jaga sholat kita itu. Nah, kalau ini kita lakukan, lalu kemudian kita mengqadha sholat kita. Nah, teknis kita mengqadha, ya, bagaimana saya mengqadha sholat saya?
Ya, kita secara waktu dia nggak punya waktu lagi. Yang namanya sholat utang udah cicil kapan bisa bayar terus, ya. Nah, cuma kita untuk mudah kita laksanakan bisa kita programkan begini. Dalam satu hari kita akan melaksanakan 5 sholat yang lain lagi. Dalam sholat zuhur ada sholat zuhur yang lain satu. Sholat asar ada sholat yang lain satu. Sholat subuh ada sholat subuh yang lain, yaitu sholat subuh yang qadha. Ada yang punya waktu, ada yang bayar utang. Kita jalankan program ini setiap hari. Lalu kalau nanti dalam setahun kemudian dari Ramadan ini misalkan, atau setelah Ramadan masuk program ini sampai Ramadan yang akan datang, berarti kita setahun sudah bayar setahun. Ya. Atau baik didabulkan dengan sholat yang pada waktu sholatnya, atau boleh juga di malam hari. Malam hari sebelum tidur kita sholat 5 kali dulu. Ya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu di malam aja. Pokoknya malam sebelum tidur program kita bayar 5 hutang sholat itu qadhaan lillahi ta'ala. Ya, sholli fardhu subhi, padahal itu setelah isya. Baru dah subuh, ya hutang, ya. Tapi qadhaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sholat subuh kita. Ya, kemudian kita sholat zuhur, beriringan seperti itu untuk bayar 1 hari, ya. Jadi kalau kita sanggup melakukannya disiplin dalam setahun, ya berarti kita bayar setahun. Nah, gitu. Nanti kalau kita ingin tambah lagi stepnya, kita tambah level lebih lagi percepatan, ya akselerasi gitu, bayar hutang. Dengan cara apa? 1 sholat punya waktu tambah 2 waktu sholat yang lain. Ya, sholat zuhur tambah 2 kali sholat zuhur yang lain hutang kita, misalkan. Maka kita dalam setahun telah membayar 2 tahun. Ya. Dalam setahun bayar 2 tahun kita. Terus begitu. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana saya menghitung berapa tahun saya meninggalkan sholat? Yaitu kita menghitung dengan cara kita ingat dulu, kira-kira yakin kita udah mimpi itu kelas berapa SMP. Ya. Atau datang bulan kelas berapa SMA, SMP atau SMA itu, ya. Nah, kita ingat tuh, ya, umur kita itu. Mulai saat itu kita banyak sholat enggak? Atau sama sekali enggak? Atau mulai banyak sholat, mulai 50% sholat ketika lulus universitas misalkan. Ya berarti yang sebelum itu berarti 0 kita anggap. Ya, kadang ada, kadang enggak, banyak enggaknya. Udah kita nolkan itu. Berarti ada berapa tahun itu? SMP kita tahu apa? Kelas 3, kelas 2 begitu. Kemudian SMA, ya tambah dengan kuliah 5 tahun atau 4 tahun, dah ini saya bayar hutang ini. Azam kita sama Allah, ya Allah aku akan bayar ini, ya Allah, ya. Nah, nanti kalau seandainya di tengah jalan kita dipanggil oleh Allah, ternyata baru 2 tahun programnya sudah apa? Sudah dipanggil sama Allah, padahal hutangnya 10 tahun. Ya, kita udah azam tuh 10 tahun itu kita akan bayar, tapi ternyata 2 tahun kita dipanggil sama Allah. Maka kunci taubat tadi itu. Nah, ini dia. Kunci taubat tadi, dengan itu kita bisa berjumpa dengan Allah, mengatakan bahwa ya Allah, aku telah berjanji untuk menunaikan semua ini, dan aku telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi. Kalau seandainya engkau berikan umurku panjang, ya Allah, aku akan bayar semuanya. Tapi, nah, kita bisa melakukan itu kalau azam betul dalam hati kita untuk melakukan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat itu adalah tidak boleh sama sekali ditinggalkan dalam apa saja situasi. Ya, kalau tertinggal kita qadha sholat itu. Ustaz, kalau kita pulang pergi ke Indonesia, gimana sholat kita dalam pesawat? Ya, sholat dalam pesawat gimana caranya? Kan sulit, nggak ada tempat sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang perbedaan pendapat para ulama dalam masalah sholat dalam pesawat. Kenapa? Karena pesawat itu di langit, dia tidak ada langsung berurusan dengan bumi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud yang sah itu sujud di atas bumi atau di atas bangunan yang langsung nyambung dengan bumi.
Sedangkan pesawat terbang itu nggak nyambung dia dengan bumi dia. Ya. Jadi kalau kita sholat dalam pesawat, kalaupun ada sholat, itu hanya sholat untuk penghormatan waktu. Kalaupun kita ingin melakukan sholat, ya, mau tayamum jelas debunya juga tidak ada, tidak jelas, nggak terlihat. Kalau ada debu terlihat, semua orang akan batuk dan sesak nafas dalam pesawat. Ya, dia akan ada purified semuanya, ya, airnya itu ya, sangat bersih dijaga dalam pesawat. Jadi itu hanya untuk menghormati waktu sholat sambil itu, dan nanti sholat dalam pesawat ketika kita turun, berapa waktu yang tinggal kita qadha semuanya ketika turun, ya, turun sampai ke rumah diqadha semuanya sholat itu, ya, baik kita pergi ke sini atau pulang ke sana yang hilang sholat banyak, ya. Kalau kita pulang dari Los Angeles ke Amerika, ke Jakarta, gimana? Ada satu hari hilang sholat kita, ya. Sampai ke Indonesia, ya, banyak yang hilang sholat kita. Nah, kita qadha semua sholat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, karena di atas pesawat juga kita tidak tahu di mana nih waktunya, waktu zuhur, asar, apa ini ya, nggak ketahuan. Nggak bisa kita mengetahui waktunya. Baik, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Iya, Ustaz. Iya. Tapi kalau di mobil juga bis di mobil. Gimana itu di mobil? Iya, kita sholat. Ya. Bagaimana kalau kita sholat di mobil? Mobil ada dua macam, ada mobil rumah, ada mobil bukan mobil rumah. Kan di Amerika banyak mobil seperti rumah, rumah dalam mobil. Ya. Kalau mobil dalam rumah, rumah dalam mobil, ya sholat, nggak ada masalah. Ya, boleh karena dia di atas ini. Tapi kalau kita sholat di tempat kita, ya, di apa namanya, di mobil seperti kita yang punya, bisa sujud di situ nggak? Maksudnya kita perjalanan, Ustaz. Itu baik di bis atau di mana gitu. Ya, di dalam bis, di dalam mobil nggak bisa sholat. Kita nggak bisa sujud di situ. Maka untuk sholat wajib kita turun melakukannya, atau di waktu turun kita melakukannya. Kalau ternyata bisnya panjang memang nggak bisa, maka lakukan pada saat kita bisa turun. Ya, karena kan kita perjalanan jauh pakai bis di sini lagi, ya, perjalanan dari zuhur sampai asar, berangkat naik belum zuhur, kemudian turunnya setelah asar, jadi zuhur kita gimana itu? Nah, berarti kita safar itu. Kalau safar kita jamak ke asar nanti. Nah, kita niatkan zuhur kita bawa ke asar. Itulah bagusnya kalau kita safar. Nah, bisa kita jamak nanti. Kalau di dalam mobilnya sholat nggak boleh kita sholat dalam mobil pribadi kita sholat sambil duduk sebisanya begitu, ya, ya sambil jalan, mobil pribadi itu ya, mobil nggak berhenti, mobil jalan. Ya nggak bisa, sholat wajib nggak bisa kita lakukan demikian. Lakukan ketika kita turun ya, walaupun di tempat parkiran, ya. Ya baik, silakan ada yang lain. Pak, tolong jelaskan kembali mengenai sholat yang ibadah dari perjalanan dari Amerika ke Indonesia. Ya. Itu kan perbedaan waktunya sekitar berapa jam? 14 jam? 15 jam. Nah itu ada berapa perbedaan, ada waktu sholat yang ditinggalkan itu? Ya baik. Kalau kita pulang dari Amerika ke Indonesia, ada satu hari yang hilang di langit gitu ya. Iya. Sampai ke sana kita ada satu hari. Kita akan ukur di Amerika, kita naik pesawat kapan? Setelah zuhur atau anggap aja setelah subuh nih. Subuh kita sudah sholat, setelah subuh kita berangkat. Setelah itu kita sampai di Tokyo misalkan atau di Taiwan. Kalau kita ada tempat sholat di Taiwan sana, maka kita ingat sholat kita yang subuh ini berarti zuhur, asar, maghrib. Di Taiwan saat itu hari apa dan jam berapa? Maka sampai di hari itu, dari sejak kita berangkat, itu berapa waktu sholat kita sudah tidak sholat. Itu kita qadha semua di Taiwan misalkan. Oke? Kita qadha di Taiwan. Nanti ketika sampai ke Indonesia, dan kalau dari Taiwan kita sudah melakukannya, maka waktu yang tertinggal dari Taiwan ke Indonesia, sampai di Indonesia hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Waktu sholat antara waktu selesai di Taiwan ini sampai di Indonesia untuk waktu Indonesia
berapa saja waktu sholat yang kita laksanakan sesuai dengan waktu di Indonesia. Nah, jadi itu kita perkirakan sholatnya berapa. Karena di Indonesia tanggal berapa, di Amerika tanggal berapa jumlah sholat yang kita tertinggal dalam perjalanan, kita laksanakan semuanya di sana. Jadi poinnya sholat di pesawat itu tidak dianjurkan. Sholat di pesawat menghormati waktu, tapi nggak bisa kita katakan saya sudah sholat di pesawat nggak perlu sholat lagi. Ya gitu. Itu menghormati waktu. Kalau kita lakukan silahkan kita lakukan menghormati waktu dengan makna kalaulah pesawat ini jatuh, aku tidak termasuk orang yang lalai sholat. Tapi sampai mendarat dengan selamat, kita akan komplitkan sholat kita. Nah itu dia. Itu memang ulama ada mengatakan demikian. Baik ya. Kalau waktunya mundur, Ustaz, misalnya itu tanggalnya Rabu, maka sampai jalan ke Selasa gitu misalnya. Bonus itu gimana, Ustaz? Bonus waktunya balik lagi. Enggak, kalau pulang tidak mundur ya. Kalau pulang maju kita. Tapi kalau datang ke sini mundur. Ya. Kalau dari Indonesia kita ke Amerika, waktunya mundur. Ya. Sampai kita berangkat subuh sampai ke sini zuhur. Ya. Ya, seperti saya datang ya berangkat subuh di Indonesia sampai sini zuhur pada waktu yang sama. Padahal sudah sholat zuhur dan asar di Tokyo. Ya. Di sini gimana Ustaz? Kita ambil patokan di sini. Sampai kemari saya zuhur, padahal sudah sholat zuhur sama asar di Tokyo. Sampai sini zuhur, saya sholat zuhur waktu di sini. Sholat zuhur waktu di sini. Di mana kita berada, waktu sholat berlaku di mana tempat kita berada. Begitu. Ya, silakan. Soal kodoknya dua-dua atau sekaligus, Ustaz? Oh, gimana? Kosongnya dari zuhur ke asar, asar ke maghrib. Ya jamaknya gimana? Dua-dua atau gimana, Ustaz? Ya, kita jamak zuhur sama asar, asar sama zuhur itu dua, satu paket. Kemudian maghrib dengan isya, isya dengan maghrib satu paket. Gak boleh asar dengan maghrib dijamak, gak boleh. Jamaknya paketnya adalah yang pakai sholat siang, pakai sholat malam. Yang subuh tidak ada paketnya. Sendiri dia, nggak ada paket dia. Yang ini aja yang ada paketnya. Boleh ulang alik. Ya. Nggak sempat waktu zuhur, buat waktu asar. Nggak sempat waktu asar, tarik dia ke waktu zuhur. Ya, fleksibel, sesuai dengan kondisi perjalanan kita. Ya, itu dua-dua kita laksanakan. Ya, boleh. Tapi kalau maghrib bukan dua, tetap tiga. Isyanya yang dua. Baik, silakan. Baik, tadi siapa? Ya, Ibu. Kodok sholatnya niat kodok atau sunnah aja? Enggak, niat kodok. Sholat wajib kita melaksanakan kan biasa kita adaan lillahi ta'ala kan? Adaan itu ganti dengan kodokan. Itu aja. Kodokan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Mau sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, yang itu semua qadaan lillahi ta'ala. Yang biasa adaan itu ya. Adaan itu artinya melaksanakan pada waktunya. Tapi kalau ini qadaan lillahi ta'ala, itu aja diganti. Ya, semua wajib. Ya, so yang sholat wajib. Baik, yang lain. Jadi begitu sampai di tempat tujuan, sholatnya menembusnya itu dengan di kodok atau full sholat biasa. Jadi misalkan kita dari pesawat nih tinggalin 1 hari. Nah, 5 waktu yang kita tinggalkan itu sholatnya sholat normal atau sholat kita jamak dengan dengan sholat jamak. Jadi zuhur dan asar kita kodok dua-dua, maghrib dan isya. Ya, bagus ya. Baik. Nah, pertanyaannya adalah ketika sampai di tempat kita, yang itu kita laksanakan komplit, yang dalam perjalanan kita itu ya, yang kita qadha atau kita laksanakan dengan jamak dalam bentuk ya komplit atau dijamak di qasar maksudnya. Di qasar. Yang mana kita lakukan. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengqadha salat dalam perjalanan. Artinya bahwa ini salat di jalan kita. Kalau kita mampu sholat di jalan, kita akan lakukan dua-dua. Tapi ternyata nggak ada waktu, maka sholat jamak qasar itu kita qadha di rumah kita atau di tempat kita dengan seperti format dua-dua itu.
sholat dulu itu bukan komplit, boleh dilakukan dua-dua. Kalau setelah sampai tujuan itu. Ya, setelah sampai tujuan atau kita sudah turun. Nah, begitu. Kita qada sholat dalam safar kita. Jadi kodoknya dua-dua. Ya, kita qadanya dua-dua karena itu qada sholat safar yang kita qada. Boleh dilakukan dua-dua. Kecuali maghrib kan? Ya, kecuali maghrib. Oke, siapa? Ada lagi. Sudah jelas Ibu-Ibu? Sudah jelas, baik alhamdulillah. Kalau sudah jelas maka pesan kami adalah untuk anak-anak kita, mari kita jaga sholat mereka sedini mungkin ya. Sedini mungkin, umur 7 tahun suruh anak kita untuk sholat, umur 10 tahun tegaskan dia untuk sholat ya. Supaya agar kita tidak berdosa kepada anak kita pada saat dia datang umur dia belum tahu sholat. Insya Allah kalau kita sudah didik demikian datang umurnya maka kita tidak berdosa dengan anak kita apabila dia meninggalkan sholat. Tapi datang umurnya dia tidak tahu sholat, kita yang tanggung dosa. Kenapa? Kita tidak mengajarkannya sebelum itu tentang sholat. Ya. Insya Allah Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita dan cucu-cucu kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholat dalam hidup mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.